Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Doni dan Bapak Yulizar sebagai dosen pengampu mata kuliah Analitika Data, berkat bimbingan dan arahannya selama proses belajar mengajar. Berkat bimbingan tersebut, kelompok kami, kelompok 8, kelas D Teknik Industri, mampu menghasilkan tugas akhir di semester ketiga ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya, Raka Kurnianda, NIM 24103121132. Perkenalkan, nama saya Yosef Wisnu Pandi Krisanto dengan NIM 24103121119 dari kelas D, dari kelompok 8 Analitika Data kelas D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reva Levi dengan NIM 24103121108. Perkenalkan, nama saya Fahri Hisam Nailur Raja dengan NIM 24103121122. Pada tahap overview data, Pada tahap overview data, peninjauan awal dataset menggunakan fungsi head, tail, dan juga df.info. Dataset terdiri dari 3.636 baris data dan 12 variabel, di mana setiap baris mempresentasikan satu transaksi penjualan. Variabel waktu mencakup date time dan hour or day yang menunjukkan kapan transaksi terjadi. Ulang ya, yang itu. Variabel waktu mencakup date time dan hour or day yang menunjukkan kapan transaksi terjadi. Variabel transaksi meliputi cash type sebagai metode pembayaran, card sebagai identitas kartu. Variabel transaksi meliputi cash type sebagai metode pembayaran, card sebagai identitas kartu teranominasi. Variabel transaksi, variabel anjing. Tolol banget sih gue. Variabel nggak usah pakai gestur tangan anjing. Variabel transaksi meliputi cash type sebagai metode pembayaran dan card sebagai identitas kartu. Variabel transaksi meliputi cash type sebagai metode pembayaran, card sebagai identitas kartu teranominasi, serta money sebagai nilai transaksi yang serta money sebagai nilai transaksi yang pada tahap ini masih bertipe objek dan memerlukan transformasi. Selain itu, terdapat variabel produk seperti coffee name serta variabel kategorik waktu seperti time of day, weekday, dan month name, serta variabel numerik tambahan weekdays dan month short. Sebagian besar data Sebagian besar data bersifat lengkap, namun pada kolom card, Sebagian besar data bersifat lengkap, namun terdapat nilai kosong pada kolom card sehingga perlu diperlakukan proses data cleaning sebelum analisis lanjutan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke tahap statistik deskriptif dan juga distribusi data yang merupakan satu kesatuan dalam eksplorasi awal data. Nah, statistik deskriptif ini digunakan untuk melihat gambar umum data seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan juga sebaran data. Nah, kemudian kita menampilkan histogram distribusi berdasarkan waktu, yaitu ada hour, week, dan juga month. Nah, histogram ini tuh membantu memahami pola distribusi data, apakah data itu tersebar merata atau terfokus pada waktu tertentu aja. Nah, tapi ini tuh bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut. Oke, setelah memahami karakteristik data, kita itu melakukan data cleaning atau data cleansing. Tapi ini tuh merupakan proses pembersihan data mentah agar siap digunakan. Nah, proses itu meliputi penanganan missing value, perbaikan atau penyesuaian tipe data, dan juga ada memastikan konsistensi format data. Nah, perlu ditegaskan juga bahwa pada penelitian ini, data cleaning hanya dilakukan pada tahap ini, dan tidak dicampur dengan processing atau pemodelan.
Nah, setelah data bersih, kita itu melakukan analisis hubungan antar variabel, khususnya tuh antara nominal transaksi dan juga tipe pembayaran. Nah, analisis ini tuh bertujuan untuk melihat apakah terdapat pola hubungan antara besarnya nominal transaksi dengan metode pembayaran yang digunakan. Nah, perlu ditekankan juga bahwa analisis ini tuh bersifat korelasional bukan kausal, sehingga tidak menyimpulkan bahwa hubungannya itu sebab atau akibat. Bagian latih model klasifikasi yang dimana setelah data dinyatakan bersih dan siap digunakan, analisis dilanjutkan dengan pelatihan model klasifikasi ini. Nah, pada tahap ini tuh, data dibagi menjadi data latih dan data uji, yang dimana pembagian ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa model tidak hanya mampu mengenali pola pada data, tetapi juga dapat melakukan generalisasi terhadap data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, di sini tuh ada subtasnya juga, yang dimana eh, kami itu ada menggunakan data logistik regression model train, yang dimana hasilnya itu sukses. Kemudian lanjut ke bagian selanjutnya, yang dimana bagian selanjutnya itu permodelan dan evaluasi model. Nah, pada bagian ini tuh, model yang telah dilatih kemudian dievaluasi untuk menilai kinerjanya. Nah, evaluasinya itu dilakukan menggunakan metrik evaluasi yang sesuai untuk model klasifikasi. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana model mampu melakukan prediksi dengan baik berdasarkan data yang kita uji. Berikut ini confusion matrix-nya. Kemudian ini precision recall curve-nya di mana ini menurun. Baik, pada tahap selanjutnya dilakukan pengujian statistik terhadap model menggunakan uji Wald dan likelihood ratio test. Uji Wald ini digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independen dalam model, sedangkan likelihood ratio test itu digunakan untuk menilai kelayakan model secara keseluruhan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa model itu tidak hanya baik secara prediktif, tapi juga valid secara statistik. Setelah model dinyatakan layak, maka dilakukan proses prediksi menggunakan data uji. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan nilai aktual untuk melihat tingkat kesesuaian antara hasil model dengan kondisi sebenarnya. Perbandingan ini memberikan gambaran mengenai tingkat akurasi dan keandalan model dalam mempresentasikan data. Lalu ada analisis residual, di mana tahap akhir ini itu adalah analisis residual, yaitu selisih antara nilai prediksi dan juga nilai aktual. Analisis residual digunakan untuk mengevaluasi pola kesalahan model. Apabila residual tersebar secara acak, maka model dapat dikatakan telah cukup baik dalam menangkap pola yang ada. Secara keseluruhan, proses analisis ini mencangkup tahap pemahaman data, pembersihan data, analisis deskriptif, analisis hubungan antar variabel, pemodelan klasifikasi, evaluasi model, serta pengujian statistik. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan bersifat sistematis, struktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan proses pengolahan data dan analisa data dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.